Bahasa Provinsi Bali, melayani dengan cinta. Halo sahabat bahasa, balik lagi di konten Subasita, suara bahasa dan sastra untuk kita. Dan tentunya hari ini aku nggak sendiri, sudah ada narasumber yang mungkin kamu udah nggak asing lagi kalau misalnya ngelihat di media sosial, khususnya di Bali dan di Indonesia bahkan gitu ya kan. Di sini udah ada Saputra Kori. Halo Kori. Halo semuanya, buat yang lagi nonton, semoga sehat selalu. Kak Andrian juga semoga sehat selalu. Nah dia aja nih yang manggil aku Andrian di sini. Jadi aku sampai lupa lo panggil kaknya. Saking aku lama banget. Bukan kaknya, Andrian di sini tuh biasanya aku dipanggilnya Suman. Oh gitu. Ya jadi di sini kalau udah Andrian itu artinya kita teman lama nih. Iya, salah aku nggak biasa manggil Suman. Kenal dari SMP tuh Andrian, jadi Kak Andrian tuh dulu kakak kelas aku waktu di SMP. Iya, yang paling galak gitu ya. Iya, yang paling galak bener. Aduh, jangan itu dibahas. Kita ngebahas terkait galak itunya ya. Kita sekarang bakal ngebahas terkait dengan kreasi di media sosial. Oke. Dan tentunya juga kalau misalnya melihat sepak terjang dari Kori sendiri pasti sudah nggak asing lagi nih yang namanya kreasi di media sosial. Okay. Nah, tentunya aku mau nanya dulu nih, kalau dari Kori sendiri ini sejak kapan menyukai dalam kreasi di media sosial itu sendiri? Oke, aku kalau pertanyaan tentang sejak kapan suka kreasi media sosial, sebenarnya waktu zaman COVID mulai masuk ke Indonesia kan, waktu kita diliburkan yang katanya wacananya 2 minggu sampai akhirnya jadinya bertahun-tahun. Nah, jadi 2 minggu itu aku mulai download TikTok, mulai main-main, habis itu dan lain sebagainya, baru mulai sosial media. Tapi kalau misalnya pertanyaan tentang kapan tertarik buat terjun di dunia entertainment itu sebenarnya dari kecil udah pengen banget buat terjun ke dunia entertainment. Cuma dulu tuh kan kayak nggak semua orang bisa jadi artis gitu. Betul. Dulu. Jadi harus yang punya relasi aja, harus punya channel aja baru bisa jadi artis, bisa casting lah sebagainya, ada beberapa info casting gitu. Tapi sekarang semenjak ada sosial media ini, ya semua itu jadi dimudahkan. Jadi emang semenjak ada COVID ini sebenarnya ada keuntungan juga, jadi bisa tahu tentang sosial media dan mendalaminya gitu sih. Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang menganggap bahwa COVID-19 ini adalah bencana. Buat kamu adalah sebuah anugerah gitu ya. Bencana juga sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita anggapan kayak telapak tangan aja, kita lihat atasnya aja, mungkin kita lihat buramnya aja, tapi kalau dibalik sebenarnya ada juga loh sisi putih, sisi positifnya gitu. Nah, kalau misalnya kamu ngomongin masalah berkonten, otomatis kan ada referensi nih. Awal banget yang bikin pemicunya kamu bisa referensi bikin video tuh dari siapa dulu? Referensi atau mungkin inspirasi dan motivasi gitu kali ya, yang bikin akhirnya aku bikin video. Itu sebenarnya dari aku ngelihat, aku nggak bisa sebutin orangnya siapa, karena dia itu kayak banyak orang, bisa aku katakan mereka tuh para selebgram dan tiktokers terdahulu. Jadi tiktokers tuh ada generasinya, kayak generasi 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, aku tuh masuk yang generasi 2. Nah, terus aku lihat yang generasi 1 tuh kayak tiktokersnya tuh bisa aku sebut generasi 1 karena mereka udah lebih dulu main TikTok. Dari zaman TikTok bentukannya belum kayak sekarang. Aku ngeliat mereka kayak enak aja bikin video, penontonnya banyak, disukain banyak orang, di endorse, dapat barang, dapat uang. Nah, akhirnya dari situ aku termotivasi buat wah, kayaknya bisa nih buat jadi kayak gini, apalagi di daerah aku di Singaraja belum ada yang kayak gitu. Dari situlah motivasi aku akhirnya bikin video. Tapi bikin video awal itu sebenarnya aku nggak ada keinginan buat dapat uang karena awalnya nggak tahu dulu tentang sistem endorse itu. Akhirnya buat aja lah video, maupun rugi juga nggak apa-apa. Buat aja, yang penting buat. Kalau misalnya bikin videonya tuh sehari berapa deh gitu di awal-awal? Di awal-awal jujur sehari itu bisa sampai 10 video TikTok aja, tapi 10 video karena dulu tuh kan nggak ada penontonnya, bener-bener 0 penontonnya. Aku buat TikTok download tuh 0 followers. Kalau di IG adalah followers 2000, tapi ya follow pasif aja, teman-teman sekolah. Teman sekolah aja. Nah, di TikTok inilah mulai dari 0 banget, akhirnya bikin video, mulai ada 1, 2, 3 kayak gitu-gitu. Akhirnya udah sampai sekarang. Nah, dan tentunya ya sahabat bahasa bahwa balik lagi namanya proses gitu ya, kan kita nggak ada yang tahu. Benar. Kita nggak bakal ngeh tuh dari 10 video itu mana yang bakal viral gitu benar. Jadi tinggal unggah aja lah. Benar. Posting aja nggak usah banyak dipikirin sih. Nah, kalau kamu ada waktu pertama kali lah kita bilang itu ada yang kayak strategi, kayaknya video yang ini bakal aku upload di hari ini, video ini aku upload di hari ini, kayak gitu nggak? Di waktu pertama-pertama? Atau misalnya kayak ya udah aku bikin besoknya aku langsung unggah ini gitu. Kalau aku strategi di awal sebenarnya nggak ada, karena kan dari awal benar-benar aku kayak nggak ada knowledge ataupun pengetahuan tentang TikTok ya. Jadi aku kayak ya udah posting aja, walaupun videonya posting, apa yang lagi tren posting. Nah, nanti ketika udah posting banyak video, disitulah mulai kelihatan
dari misalnya gini, misalnya kita posting video prank, video tipe-tipe, video komedi, parodi dan sebagainya. Ada 10 jenis genre. Nah, terus kita lihat dari ke 10 video tersebut yang mana sih yang paling banyak viewersnya. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh berarti penonton aku sukanya yang ini. Terus pada saat itu mereka lebih suka aku buat melakukan kayak parodi atau kayak konten tipe-tipe. Akhirnya aku lanjutin itu dan ternyata emang disitulah. Oh, berarti ininya, misalnya kalau brandingnya. dibilang awalnya banget, kita nggak tahu nih target marketnya yang Ya, mana, nggak tahu. kan? Jadi kayak Nggak kamu tahu. coba semua dulu Yes. ranahnya, habis Benar. itu kayak udah dapat nih, oh ini pasarku nih. Benar-benar Baru kayak kamu gitu. mulai untuk fokus di beberapa konten Yes, kayak gitu ya. Wow, kayak gitu, ini, benar-benar. jadi pembelajaran juga ya, sahabat bahasa, bahwa ya seperti itulah media sosial gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kamu belum punya strategi yang rasanya, aduh aku belum nyiapin banget nih, ya udah dicoba aja dulu semuanya. Ntar akan kelihatan sendiri nih yang mana disukai sama followers terdekatmu dulu mungkin pasti benar, ya. ya. Ya kan? Kalau misalnya udah followers terdekatnya tahu, otomatis ya pasti itu bisa kamu teruskan lagi. Dan ini tertarik juga nih kalau ngomongin prosesnya kamu dari awal banget ya, yang secara singkatnya deh sampai sekarang tuh kayak gimana? Dari pembuatan kontennya, terus perubahan-perubahan apa aja sih yang terjadi gitu? Oke, dari awal aku bikin konten tahun 2020 kalau nggak salah itu bulan April atau Juni, kalau nggak salah itu April atau Juni. Nah, pada saat itu aku bikin konten sebenarnya COVID udah masuk tapi belum diliburkan. Di situ baru COVID udah ada gitu. Yang waktu itu satu orang pasien disebut ada COVID yang gitu. Depok. Ya, di situ baru itu dari situ aku ingat banget. Setelah aku udah bikin konten masih sekolah itu. Nah, di situ aku bikin konten berawal dari bikin video aja. Habis itu kayak di apa ya bilangnya? Sebenarnya ini bukan dibully sih, lebih ke kayak dikata-katain, "Wih, selebgram," padahal belum ada followersnya. Jadi kan tuh lebih ke mereka tuh ngesarkas. Kayak, ini selebgram, jadi mereka tuh kayak sebenarnya ya bisa dibilang ngata-ngatain juga sih. Kayak mereka ngemojok-mojokin, karena kan zaman itu di daerah aku siapa sih yang ada keinginan buat bikin video di daerah kita? Di daerah kita ya benar, nggak banyak orang yang mau bikin video dan terlihat konyol di sosial media, bener. Nggak ada banyak yang mau kayak gitu. Akhirnya aku digituin, tapi aku tipe orang yang kalau misal dihujat jadi makin menjadi-jadi gitu loh kalau misalnya. Jadi dulu tuh ketika ada orang hujat, bahkan aku masih ingat orang-orangnya, kayak aku ingetin sampai sekarang. Kalian yang bisa hujat saya dulu. Aku masih inget, itu bukan dendam, sekali lagi itu bukan dendam, tapi jadi pemicu. Jadi aku kayak gini jadinya. Wah, mereka ngomong kayak gini, ya udah aku makin jadi aja, aku makin buktiin apa yang mereka nggak mau lihat, aku kasih lihat. Orang-orang yang ngomong kayak gitu biasanya orang-orang yang nggak mau lihat kita sukses dengan cara kita sendiri. Maka dari itu di situ aku langsung bertekad buat ya udah aku bakal sukses dengan cara aku sendiri dan nggak ngikutin cara mereka. Gitu. Jadi aku langsung semakin semangat lagi dari omong-omongan mereka. Aku bikin video setiap hari 10 bahkan kadang lebih juga. Tapi itu masih fokus di TikTok aja. Di lain enggak. Aku fokusin satu bidang dulu. Terus aku bikin selama 2 bulan nggak ada penonton, bener-bener masih 0. Bahkan aku dulu kalau nggak salah penonton tertinggi cuma 10.000 orang. 10.000 orang. Emang tuh kalau misalnya 10.000 orang dikumpulin ke dalam satu ruangan pasti banyak. Tapi ketika di TikTok yang jangkauannya sebenarnya ada jutaan orang, tentu itu nominal sangat kecil kan 10.000 itu. Jadi aku masih kurang puas. Dari beberapa video juga ya, bukan satu video doang, udah akumulasi benar-benar video kayak gitu. Jadinya kan kayak belum cukup nih segini, akhirnya terus dan akhirnya di bulan kedua, ketiga dan selanjutnya mulai adalah penonton 500.000, 1 juta. Aku dapat itu ada video 1 juta pertama aku dan dari situ lah mulai aku dapat followers dan mulai aktif terus ngonten, tapi makin banyak followers makin mengurangi jumlah konten yang diposting sampai saat ini. Jadi kalau misalnya dulu 10, sekarang sampai detik ini paling aku cuma posting 2 TikTok kayak gitu aja satu hari. Siang, malam udah itu aja. Karena kenapa? Karena makin kesini cabang-cabangnya juga aku makin banyakin. TikTok juga aku dulu sempat buat sampai akun kedua. Habis itu YouTube juga aku udah buat. Habis itu Instagram juga. Jadi udah ke ranah yang lain. Dan aku harus pecah ke lain hal juga. Jadi sebenarnya kalau disuruh ceritain tentang pengalaman aku simpel banget, berawal dari pengen lihat orang lain jadi TikTokers, akhirnya aku jadi TikTokers, habis itu aku dikata-katain, jadi makin semangat, sampai akhirnya terus aku bikin video konsisten, dan akhirnya sampai saat ini kayak gini. Jadi itu sahabat bahasa penting juga buat kalian, kalau misalnya kalian tadi denger gitu ya kan dari pembahasan Cory sendiri bahwa malah ketika dapat hujatan itu bukan berarti artinya kita berhenti. Iya, gitu benar, ya kan? benar. Tapi kita membuktikan lagi
dari apapun yang mereka ekspektasikan itu tidak sepenuhnya benar gitu. Yap. Dan ya sudah terbukti hasilnya seperti ini gitu. Dan aku juga melakukan hal yang sama, Iya, hal yang iya, serupa iya. juga dan akhirnya aku bisa berada di posisi ini juga gitu. Wow. Jadi ya mungkin outputnya akan beda, cuman ya balik lagi kita Sebenarnya akhirnya konsepnya sama aja. Konsepnya sama aja bahwa benar-benar. kita adalah meneruskan ekspektasi-ekspektasi mereka yang tidak bakal tercapai gitu. Iya benar. Nah, tapi kalau ngomongin masalah konten gitu ya, kan otomatis kan ada risikonya nih. Mungkin kamu udah tahu bahwa itu adalah sebuah risiko, tapi setelah udah terjun ya risiko-risiko apa nih yang kamu nggak ekspektasikan sebelumnya dan ternyata itu ada dalam pembuatan konten di media sosial? Oke, pembuatan konten di media sosial risiko yang nggak aku sangka-sangka ternyata Iya. ada adalah ketika orang-orang yang dulunya biasa aja sama aku, ketika aku jadi content creator itu malah wow, mereka beda gitu loh, depan sama belakangnya itu beda. Jadi mereka ada dua cover yang beda, kayak di depannya kayak gini, belakangnya beda lagi. Aku taunya itu juga dari orang lain kayak gitu. Jadi lebih ke lingkungan sosial aku di sekitar aku yang ternyata aku berubah jadi content creator, mereka juga ikutan berubah juga nih sikapnya ke aku. Di depan dan belakangnya itu beda. Dan kalau misalnya dari sisi kerjaan sebagai content creator sebenarnya ini sebenarnya udah aku duga-duga, cuma ternyata beneran terjadi. Kayak misalnya keluar nggak pakai masker, nggak pakai topi itu udah langsung banyak yang tahu. Abis itu nggak ada ruang buat privasi kalau misalnya udah keluar, pasti aja bakal diliatin atau dipanggil atau bahkan kalau misalnya yang paling jelek banget itu bakal dikata-katain kayak gitu. Karena kan nggak semua orang balik lagi suka sama kita kan, nggak suka sama konten-konten kita, nggak semua orang gitu. Kayak gitu sih mungkin ya kalau misalnya jadi content creator udah kalau kerja di entertainment ya rata-rata resikonya di situ aja. Pas ketemu orang disamperin gitu-gitu. Oke, jadi ya jadi sebuah pembelajaran juga ya sahabat bahasa bahwa ya namanya kita membuat branding di media sosial otomatis mereka kan mengekspektasikan bahwa ya udah orang ini bisa diajak apa aja gitu ya. Ya benar karena gimana ya yang kelihatan 15 detik di Instastory belum berarti aslinya juga kayak gitu karena kan satu hari itu 24 jam bukan 15 detik. Jadi jangan menilai dari 15 detik Instastory aja. Jadi ngelihat Cory nih anaknya happy aja, dibicarain happy padahal kita juga punya rasa sedih juga gitu. Belum tentu. Walaupun di TikTok kelihatannya kocak, ketemu langsung belum tentu kocak karena kan apalagi pertama kali ketemu sama orang yang jarang ketemu atau mungkin baru kenal, nggak bisa dong langsung kocak gitu aja. Jadi harus butuh waktu juga. Sebenarnya balik lagi TikToker, selebgram, artis atau siapapun itu mereka juga tetap manusia. Jadi ketika melakukan kesalahan ya harusnya netizen atau siapa gitu nggak harus terlalu berlebihan juga sih karena netizen pun pasti pernah ngelakuin kesalahan yang sama dilakuin sama artis. Bedanya artis atau content creator punya masa yang lebih banyak aja. Jadi lebih disudutkan kayak gitu. Coba kalau kalian juga jadi content creator salah terus disalah-salahin kayak gitu pasti juga bakal kesel, down kayak gitu. Tapi ya syukurnya sampai saat ini masih syukur ya Astungkare masih belum ada sih yang kayak masalah yang aku alamin sampai kayak harus dihujat itu belum pernah. Nah tapi kalau misalnya kamu sampai down gitu kan, itu kan pernah lah pasti kan gitu pernah. Ya. Nah bagaimana tuh untuk bikin kamu bisa back lagi gitu ya kan di keadaanmu yang semula gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau dari down karena hujatan banyak orang itu Astungkare masih belum pernah dan semoga tidak akan. Nah tapi down itu biasanya karena viewersnya tiba-tiba anjlok. Nah terus habis itu apa yang aku ekspektasikan tidak terjadi. Terus kadang ada aja 1, 2, 3 head comment yang kebaca gitu. Terus aku langsung jadi overthinking, masa sih kayak gitu. Nah, itu sebenarnya masalah dulu yang sekarang sebenarnya masih terjadi tapi lebih ke penanganannya aja aku udah tahu sekarang kayak gimana caranya. Jadi, kalau misalnya head comment, sekarang dari masing-masing aplikasi udah langsung ada fitur buat ngefilter komennya. Jadi apa yang nggak mau kita baca diketik aja, jadi nanti nggak bakal ada komen-komen itu. Jadi mengurangi rasa sakit hati lah jadinya. Terus kalau misalnya dari segi viewers dan lain sebagainya, itu sebenarnya balik lagi kayak gimana ya? Viewers mungkin bukan berbentuk seperti uang, tapi sistemnya sama seperti uang. Dia itu sama seperti rezeki. Kalau emang rezekinya banyak ya udah banyak, kalau enggak ya udah enggak. Tapi kesel tentu bakal kesel, sedih pasti bakal sedih. Cuma mau gimana lagi kalau misalnya marah juga nggak bakal naik viewersnya. Jadi ya udah tetap buat aja. Kayak gitu sih penanganan. Berarti kamu pernah di momen yang membuat konten yang kamu sendiri pun sebenarnya nggak suka sama konten itu, cuman karena pasar menginginkan kamu buat. Pernah di momen itu? Pernah di momen itu. Apalagi kalau misalnya ada endorse, dia tuh minta nih dibuat kayak gini ya, ini sistemnya kayak gini, nggak boleh beda. Apalagi kalau udah disuruhnya harus di tempat rame, harus di tempat yang ada orang-orangnya banyak, kamu syuting di depannya pakai daster dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya aku nggak suka syuting di tempat orang rame, itu nggak bisa ditonton gitu orangnya. Ini pengalaman baru sih. Iya. Baru tahu juga. Karena kalau berdua bertiga itu masih bisa, tapi ketika ada banyak orang nontonin, itu kayak jiwanya tuh nggak bisa keluar itu loh. Kalau bahasa Balinya apa ya,
nggak metaksu jadinya. Okay. Kalau ditonton banyak orang buat Yeah, konten. Karena konten tuh kan bukan yang sekali take langsung jadi. Itu Yeah. ada proses editingnya. Betul. Gitu. Aku takutnya orang-orang yang nonton tuh kayak gini. Loh, ini kok nggak selancar di kontennya gitu. Padahal kan di konten tuh masih ada edit-editan lagi. Kalau salah ngomong bisa di-cut kayak gitu. Aku takut sama ekspektasi orang. Jadi ketika ada endorsean yang nyuruh buat kayak gitu, aku jadi ya udah mau gimana lagi, mereka bayar aku untuk hal itu, jadi aku bertanggung jawab harus buat aja gitu. Oke, jadi memang pernah berarti di momen yang sampai bikin kayak gitu ya? Bikin gitu, tapi ya udah jalanin aja. Ternyata ya bisa juga sih bisa sebenarnya. Juga ya, berarti push the limit aja sih sebenarnya. Ya, gitu itu ya. ketakutan di pikiran tersendiri aja sih. Nah, kalau misalnya sekarang masalah konten gitu kan, semua orang pasti pingin berkreasi di media sosial. Dan kalau menurut dari Corey sendiri, konten yang disebut konten berhasil itu seperti apa? Menurut aku konten yang bisa disebut konten berhasil adalah konten yang mampu menggiring penontonnya buat menuju ke hal yang positif. Positif itu bukan hanya dalam artian misalnya ikut mengutin sampah berupa action, bukan selamanya berupa action. Positif itu dalam artian bisa menghibur penontonnya, bisa bikin dampak positif seperti mereka yang awalnya sedih jadi seneng, mereka yang awalnya ada masalah, lihat itu jadinya lupa sama masalahnya, bisa bikin yang awalnya depresi atau stres karena tugas kuliah bisa lebih gimana ya, lebih enjoy hari itulah ketika nonton konten kita. Bagi aku itu sih, jadi konten akan berhasil ketika konten kalian bisa berdampak bagi orang lain dan dampak itu harus dampak yang positif. Jadi orang lain tuh jadi seneng gitu ngeliat kalian. Itu sih konten yang berhasil bagi aku. Walaupun sebenarnya juga viewers tuh penting juga gitu penting juga. Balik lagi viewers banyak tapi kita nggak ngasih value juga. Benar. Itu jadi bumerang juga sebenarnya buat kita. Benar banget. Oke, ini keren banget sih. Kalau aku juga mau ngebahas, nah kalau sekarang kan kita di balai bahasa nih. Nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin masalah penulisan gitu ya kan. Nah kalau dari kamu sendiri bikin konten otomatis dituliskah skripnya atau bagaimana? Jadi dulu aku dari dulu emang kalau misalnya bikin konten pasti yang ada namanya bikin skrip. Dulu awal-awal itu pasti orek-orek dulu, sampai akhirnya sekarang udah udah serius pakai Google Drive kayak gitu. Jadi lewat Google Drive tapi emang ada tim scriptwriter aku 2 orang dari luar Bali yang ngerjain itu semua, dan ketika mereka udah buat aku tinggal revisi aja, habis itu baru syuting. Jadi tahapnya kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya dalam pembuatan konten secara penulisan dulu gitu ya kan. Kalau kamu tuh apa sih yang kamu garis bawahi dan harus kamu perhatikan dalam penulisan pembuatan konten tuh? Oke, yang aku garis bawahi dari sebuah pembuatan naskah drama ataupun konten yang bakal aku posting ke sosial media yang pasti, apalagi yang pasti aku sering revisi ya ke scriptwriter aku adalah dari segi komedinya, titik lawakannya itu. Punchline-nya. Ya, jadi gimana supaya penonton bisa langsung ketawa gara-gara kata-kata itu kadang ada yang kurang aku ganti. Terus kedua, kata-kata yang unsurnya sara dan hal-hal negatif lainnya itu biasanya aku ilangin. Terus biasanya kata-kata yang berupa kekerasan atau obat-obatan terlarang, alkohol itu juga aku hindarin karena aku inget TikTok dan aplikasi lainnya punya community guidelines. Jadi ketika kata-kata kotor itu ternotis sama mereka bakal take down video kita. Dan juga aku ingat bahwa followers aku juga masih kebanyakan anak-anak yang masih sekolah di bawah umur. Jadi ketika dengar itu pasti bakal bikin dampak negatif juga ke mereka. Jadinya kadang aku hilangin beberapa yang terlalu kasar banget. Cuma kalau emang yang udah lumrah orang lain pada omongin juga, ya udah aku omongin aja gitu. Kayak gitu. Karena udah anggapan aku lebih ke ngikutin zaman aja sih. Gitu. Benar-benar. Dan itu juga hal yang menarik juga. Nah, otomatis kan kalau pemilihan skrip itu orang-orang yang kamu pilih untuk bikin scriptwriter tuh bagaimana spesifikasinya? Karena kan biar sama juga nih genrenya sama yang kamu harapkan. Nah, itu kamu biasanya indikator-indikator apa aja sih yang jadi penilaianmu untuk memilih scriptwriternya? Oke. Untuk milih scriptwriter tuh susah banget. Aku sama tim aku milihnya itu hampir 1 bulanan. Jadi berawal dari kita suruh mereka kirim CV dan hasil script mereka. Sampai akhirnya aku baca-baca, biasanya aku bisa taunya itu dari gimana cara mereka ngetik kata-katanya itu. Jadi kosakata yang mereka pakai itu. Kadang ada tuh yang kaku banget pakainya kami, saya gitu udah kurang. Karena itu kan kita kan lagi bikin skrip bukan gini ya, skripsi ya. Bikin skripsi ataupun bikin surat dinas. Benar-benar. Jadi waktu itu aku pas banget nemu ada 2 orang yang mereka ini memang penulis di Wattpad. Mereka penulis novel di Wattpad. Jadi emang tata bahasa mereka udah luas banget, diajak
diajak baku bisa, diajak nggak baku juga bisa. Itulah akhirnya bikin aku kayak, wah ini cocok nih, komedinya juga pas gitu. Jadi lebih ke apakah aku ketawa, enjoy ngeliat skrip mereka. Kalau aku udah enjoy, aku langsung gas aja sih gitu. Kayak apa ya, bahasa Balinya udah bermekletegan gitu bayunya, langsung dah gas. Iya, betul. Jadi kalau udah kita ngomongin tim, otomatis itu pakai idealismemu berarti gitu kan ya? Iya benar, itu karena wajib. bisa dibilang bosnya kan di sini aku. Jadi emang di sini yang milihin itu antara aku dan pikiran aku aja, hati aku juga. Jadi kalau emang udah pas, ya udah ini deh gitu. Berarti persentasenya kayak 90%, 10% lah gitu. Ya, benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanya ke tim kadang nggak terlalu menentukan juga sih, selagi mereka kan kerjanya beda-beda, job desk-nya beda-beda. Scriptwriter ini nggak kerja langsung ke studio. Mereka dari jauh juga nggak ada korelasinya ke tim aku yang kerja di rumah. Jadi lebih ke aku aja sih yang mutusin. Gitu. Paling minta pendapat aja, ini guys bakal kayak gini. Dan mereka juga overall terima aja sih. Ya karena ibaratnya udah kayak udah satu tim, udah klop aja. Benar. Tadi dari CV-nya juga dilihat, benar. terus kebiasaannya, bahkan gaya ngetik loh itu, bayangkan itu hal kecil. Kalau orang kan nggak ngeh kan, kalau ngerekrut orang kayak ya udah deh yang ada aja gitu. Bener, aku gaya ngetiknya juga lihat, kayak misalnya ngetik aku itu kayak gimana gitu aku lihat. Nah gitu. Itu sahabat bahasa nggak semudah itu loh. Kalau udah kerja tim ya, mungkin kalau kerja sendiri oke lah, sesuai idealisme kita udah tahu maunya kayak gimana. Tapi ini kerja tim, kita udah beda, birokrasinya udah beda, apa-apanya juga udah beda. Nah kalau sekarang nih aku ngebahas terkait dengan logat nih. Kamu kan dari Bali gitu kan? Nggak kelihatan nih logat Bali. Ya karena ya sebagian orang mungkin akan ngeh kalau misalnya kamu tuh bukan orang Bali gitu. Pasti banyak banget kan? Banyak banget. Nah, kamu pertama kali bilang dari orang Bali gimana tuh? Teman-teman. Gimana ya? Kebanyakan yang mereka nggak ngira aku orang Bali itu teman-teman aku dari Jakarta. Mereka kira aku dari Jakarta gitu awalnya. Terus kedua dari orang-orang yang ada di sekitar rumah yang awalnya nggak tahu ada aku di situ. Langsung tiba-tiba, kok ada ini di sini gitu? Karena orang Bali gitu. Karena banyak juga sih orang-orang yang aku temuin pasti mereka bilang, kok di Bali? Ya aku bilang aja emang dari Bali, dari Singaraja gitu. Nah tapi bahkan Singaraja lagi. Ya bahkan Singaraja lagi, lebih pelosok lagi. Dan pasar mungkin oke lah. Bisa jadi dan pasar pendatang kan dari Jakarta bisa aja. Kalau pendatang dari Jakarta diam di Singaraja kayaknya nggak ada deh. Rata-rata pasti dari pasar. Garis bawahi ya, bukan kita mendiskriminasi kotanya ya. Benar, tapi lebih ke orang-orangnya aja sih gitu. Lebih ke oknum-oknumnya. Nah jadi mereka tuh bisa ngeh dari gaya ngomong aku ketika sehari-hari dan di konten tuh beda. Kalau di konten emang beda jauh, sedangkan kalau sehari-hari ngomong-ngomong biasa sebenarnya bisa logat, logat Balinya masih ada. Masih keluar logat Bali. Apalagi kalau udah ngomong bahasa Bali gitu kan. Udah pasti kebayang deh. Kebayang lah. Apalagi orang Buleleng tuh aku kebayang banget bedangnya orang Buleleng. Kasar, bahasa Bali kasarnya. Itu jadi trigger banget sih kalau misalnya Nah, tapi kalau ngomongin kamu kan otomatis kan belajar nih dialek dari ibaratnya bukan bahasa Balinya, kan dialek orang Jakarta. Itu berpengaruh banget nggak sama konten? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang belajar dialek mereka nggak belajar. Karena kenapa? Karena aku bisa dibilang dari SMP lah, dari SMA kan udah ada tuh yang namanya YouTuber. Rata-rata YouTuber kan dari Jakarta semua kan. Nah di situ kita udah mulai ada kata-kata yang diserap sama telinga dan rata-rata bahasa-bahasa Jakarta, Jaksel gitu. Jadi emang dari SMP, SMA terus terpupuk itu jadinya emang sebenarnya bisa bahasa kayak gitu. Kan tinggal diganti-ganti, aku jadi gue, kamu jadi lo gitu-gitu aja gampang. Nah jadi bisa dibilang bahasa mereka itu bahasa yang nggak serumit bahasa kita di Bali buat dipelajarin, karena mereka kan bukan bahasa daerah, itu bisa dibilang kan itu lebih bahasa perkotaan. Jadi aku nggak terlalu melajarin, cuma apakah berpengaruh ke konten? Berpengaruh banget. Makanya kenapa aku milih bukan berbahasa sih, lebih ke berlogat luar Bali, karena dari awal aku bikin video aku udah pasang target satu, bahwa aku pengen kelasnya itu di nasional, bukan di daerah. Benar, karena kenapa? Karena aku rata-rata lihat kalau misal di nasional itu biasanya akan lebih banyak dapat pasar. Karena tentunya kita mikir logika aja, jumlah penduduk Bali sama jumlah penduduk Indonesia kan tentunya banyak kan Indonesia dong. Apalagi Bali juga termasuk Indonesia. Dan selain itu kalau misalnya aku pakai logat luar juga, orang Bali juga bisa tetap nangkep kok gitu. Nah, sedangkan kalau pakai logat Bali aja, yang bisa nangkep ya udah orang Bali aja. Terutama pakai bahasa Bali ya. Terkhusus lah bahasa Bali aja, ya udah orang Bali aja yang bisa tahu, orang lain nggak mungkin bisa tahu, dan yang pastinya orang lain nggak akan ngeliat konten kita karena mereka nggak ngerti. Gitu simpelnya yang aku pikirin dulu. Jadi sampai akhirnya sekarang
benar terjadi. Itu ternyata bermanfaat juga ke aku. Ketika aku pakai logat Jakarta dan bahasanya kebanyakan bahasa Indonesia, aku nggak bisa bilang itu bahasa Jakarta ya, karena itu kan emang bahasa-bahasa gaul. Bahasa nasionalnya. Bahasa nasionalnya ya, bahasa gaul cuma diganti-ganti aja. Jadi aku tetap bahasa Indonesia, cuma logatnya yang logat luar Bali. Nah gitu, cuma jarang sih emang pakai logat Bali. Karena kenapa? Karena di Singaraja pun logatnya kan nggak yang kelihatan banget kan logatnya. Andrea juga tahu kan, logat orang Singaraja nggak seperti logat orang Badung, nggak seperti orang negara. Kan ya, orang Singaraja udah sama aja gitu. Jadi emang dari kecil aku pun nggak berlogat ngomongnya. Apalagi mungkin karena tontonannya juga dari kecil emang udah nonton YouTube juga. Ya gitu benar ya. kayak gitu. Jadi ke bawah suasana ada jadinya. Ke bawah suasana jadinya. Gitu. Jadi tapi penting juga untuk bisa berkomunikasi menggunakan bahasa pengantar mereka gitu ya kan. Karena itu untuk mengengagement juga gitu benar. Followers yang ada gitu. Cuma di sini aku perlu disclaimer juga, belum tentu yang pakai logat Jakarta akan selalu sukses, banyak penontonnya. Kalau kamu atau kalian juga pengen berkonten dengan menggunakan logat Bali, bahasa Bali, itu banyak banget contohnya teman-teman aku yang juga sukses Kak pakai logat Bali. Karena itu semua tergantung gimana kita nge-covernya. Kalau pinter nge-covernya, mau pakai logat apapun pasti bisa. Sekarang kan banyak banget tuh lagu Sunda, lagu daerah-daerah itu yang terkenal. Itu karena covernya pinter, marketingnya pinter. Nah sekarang tergantung juga kalau misalnya kamu udah siap dengan cara marketing kamu yang udah mateng, yang mau pakai bahasa Bali sekalipun, yang daerah sekalipun, bakal viral aja, bakal bisa aja mencapai tembus nasional. Asalkan covernya aja gitu. Tapi kalau aku di awal emang di rumah pun nggak 100% bahasa Bali, jadi emang ada bahasa Indonesianya kayak gitu, 50-50. Jadi emang aku memutuskan buat bahasa Indonesia aja biar lebih gampang. Oke. Nah itu sahabat bahasa, kalau misalnya kamu tertarik itu untuk membuat konten ataupun mungkin berkreasi di media sosial, itu bisa dijadikan referensi. Ya benar. Yang Kori sampaikan tadi. Dan aku juga sedikit penasaran nih sebenarnya gitu kan. Kalau dari kamu otomatis kan ada nih, kalau kita ngomongin masalah selebgram ataupun apapun itu, ada pattern yang sama gitu. Kayak siklus yang sama untuk menciptakan karya yang bagus. Nah kalau dari kamu nih, apa yang kamu rasa sama nih setiap konten kreator tuh berhasil berada di titik itu gara-gara itu gitu misalnya? Oke, wow agak berat ya pertanyaannya. Iya kan misalnya ya konteksnya kita bikin konten di media sosial pasti ada yang kita nih sama sebenarnya gitu secara konsep gitu. Iya. Paham kayak kunci Inggrisnya ya hingga bisa sukses. Aku nggak bisa bilang sukses juga. Intinya gimana ya? Punya viewers lah ya, punya penonton ya. Kuncinya sebenarnya aku bisa bilang satu, mungkin ini bisa gimana ya? Orang-orang udah sering dengar sebenarnya. Cuma mereka kayak menyepelekan. Misalnya gini, ada orang minta saran. Saranin dong gimana cara bikin konten biar bisa sukses kayak kamu. Sarannya ini Kak. Mereka pasti bilang gini, "Alah, sarannya itu mulu, bla bla bla" gitu. Padahal emang sarannya itu aja. Sebenarnya itu aja. Jadi kuncinya cuma satu. Apa yang apa yang sama dari aku dan konten-konten creator lainnya di Indonesia ini, terutama di dunia dan dimanapun, cuma satu, yaitu konsisten. Konsisten aja, kuncinya udah itu aja. Karena gimana ya, anggapan kalau kamu buat video tapi kamu nggak konsisten, gimana cara kamu meraup followers kamu? Bahkan konten creator yang sekarang udah jarang upload video pun, dulunya mereka konsisten juga kok. Jangan lihat sekarangnya aja. Jangan lihat ketika mereka di atas, ya jelas mereka udah di atas loh. Jadi mereka mau upload 1 hari sekalipun udah bisa loh itu dapat 10 juta viewers. Tapi buat kita yang masih dari bawah, dari bukan siapa-siapa, itu tentunya harus banget buat bikin konten tuh harus konsisten selalu upload. Kuncinya satu itu ya, konsisten. Coba deh kalian lihat akun-akunnya para selebgram, artis, itu bisa hampir setiap hari ada postingannya. Nggak mungkin enggak. Karena anggapan kita juga sebenarnya pengusaha, kita juga pembisnis. Bisnisnya apa? Bisnisnya itu bisa dibilang di video-video itu. Jadi ketika kita nggak buat video, maka sama artinya kita nggak buka toko. Kayak gitu simpelnya. Itu mindsetnya bagus sih sahabat bahasa. Dan ya, ayo mulai konsisten sekarang sahabat bahasa di rumah gitu ya kan, yang menyaksikan nanti harus banget dari sekarang dimulai gitu ya kan. Harus dari sekarang, nggak boleh besok. Sekarang. Lebih cepat lebih baik. Aku terasa tersindir juga nih. Tapi ya kalau ngomongin sekarang, aku mau agak sedikit melenceng jauh nih dari pembuatan konten. Tapi masih dekat sama diri kamu. Kamu menciptakan rasa percaya diri sedemikian rupa tuh dari mana? Itu kan agak melenceng jauh nih. Itu kalau dari kamu sendiri gimana? Menciptakan percaya diri nggak bisa butuh waktu yang singkat ya, sejam 2 jam tuh nggak bisa. Habis kalian nonton ini tiba-tiba aku pengen pede kayak Kak Kori, langsung pede, nggak bisa. Itu butuh waktu yang banyak banget. Karena hal baik pasti butuh waktu kan gitu buat dateng. Nah aku
buat memupuk rasa pede itu udah dari SD. Dari TK. Dari TK tuh cara memupuk percaya dirinya itu mungkin kalau misalnya ada orang tua yang nonton di sini bisa diajarin ke anaknya tipsnya ini mungkin ya. Aku dari TK itu bahkan nggak pernah disuruh orang tua, aku yang selalu pengen tampil selalu di atas panggung. TK, SD, SMP, SMA selalu tampil di atas panggung. Apapun acaranya aku pasti selalu tampil di situ. Harus tampil gitu harus tampil. Pokoknya aku harus jadi yang ditonton. Walaupun aku malu sebenarnya, tapi ya udah paksa aja pasti bisa gitu. Jadi berawal dari banyaknya pengalaman tampil di atas panggung, ditonton orang, dari situlah rasa percaya diri aku muncul. Dan makin dimunculkan lagi ketika aku tahu bahwa orang lain nggak sepeduli itu loh sama kamu. Jadi apa yang kamu takutin, kayaknya aku di komen gini deh. Sebenarnya mereka nggak komen, sebenarnya nggak komen, ya udah lakuin aja. Jadi itu sebenarnya ketakutan tersendiri aja. Kita takut dikomentari, sebenarnya orang lain bodo amat loh. Kayak misal sering nggak sih ada orang nongkrong banyak, kita lewat di depannya, kita mikir pasti aku diliatin. Sebenarnya mereka main game, nggak ngeliatin gitu. Jadi nggak selamanya apa yang kamu takutin bakal terjadi gitu. Jadi sebenarnya dari situ sih aku memupuk percaya diri. Tapi kalau misalnya dicari-cari lagi, nggak semua content creator itu percaya diri loh, Kak. Jadi nggak semua percaya diri. Ada masanya kita nggak pede juga. Aku pun nggak 100% percaya diri. Aku juga nggak bakal percaya diri ketika harus di suatu suasana yang mungkin mendesak aku, bikin aku nggak nyaman, itu aku jadi nggak pede. Percaya diri itu juga pasti butuh waktu buat kita persiapan, butuh waktu dan butuh persiapan lainnya. Karena sama halnya kayak gini, kita bakal presentasiin materi, tapi kita berawal dari orang yang pede nih. Kita mau presentasi tapi kita nggak belajar materinya. Terus sekarang di depan dosen, gimana cara kita pede kalau kita nggak kuasain hal itu? Gitu. Jadi percaya diri itu sesuai dengan konteksnya aja sih. Tapi tentu percaya diri butuh jam terbang juga. Aku setuju banget tuh kalau yang ngomongin masalah presentasi itu ya. Itu kalau walaupun kita sehebat apapun bicara publik kita, public speaking kita nggak paham sama materinya, itu kelihatan banget goyah waktu ngomong. Itu bener kerasa banget sahabat bahasa. Jadi kalau misalnya kamu udah punya materi, itu at least gitu ya kan, kamu pahami sedikit gitu ya kan, dibaca sekali deh gitu minimal biar kita kayak tahu alurnya bakal kesini. Habis itu kamu jalan dah kayak gitu ya kan. Dan juga aku baru ingat satu hal lagi yang bikin aku pede adalah ini mungkin agak terlihat sepele dan tidak nyambung. Aku dari SD lah, dari SD aku suka, kalau SD lebih ke baca kamus. Itu nggak nyambung sih, lebih ke karena kan dulu nggak dikasih beli buku kan ya. Jadi aku bacanya kayak kamus bahasa Inggris, tapi baca-baca dikit bahasa Indonesianya aja, tapi dibaca bahasa Inggrisnya nggak bisa soalnya. Nah, terus baca majalah Bobo, baca koran, dan baca-baca tulisan di jalan. Jadi emang dari SD, SMP, SMA itu suka baca, tapi bukan baca buku pelajaran. Bacanya hal-hal yang kayak komik, novel gitu sukanya. Sampai-sampai dibeliin, sampai-sampai minta kayak gitu. Jadi kenapa membaca ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri? Karena ketika kita suka baca, maka pembendaharaan kata-kata di diri kita tuh jadi banyak. Ini sebenarnya kayak kelihatan gimana ya? Kelihatan, aduh udah sering banget orang ngomongin ini nggak ngefek kok. Nggak ngefeknya karena kamu baru baca sehari 2 hari, nggak langsung banyak. Baru baca 1 buku lagi gitu ya kan? Orang-orang yang udah pede itu udah berapa buku yang mereka baca, dan udah berapa kata yang ada di diri mereka. Nah itu yang bikin kita jadi pede. Karena kenapa? Karena ketika aku tiba-tiba disuruh ditunjuk, coba ngomong ke depan, itu udah pasti bisa. Karena udah ada pembendaharaan kata yang banyak dan nggak akan kelihatan sama dengan orang lain. Benar, kayak gitu. Jadi kita udah tahu lah mau ngomongin apa. Itu semua berawal dari membaca. Karena dari baca itu secara nggak sengaja ya, misalnya satu novel. Kita berapa kali sih dalam satu novel itu ketemu kata soalnya, kata karena, itu bisa banyak banget. Nah jadi itu bisa terus nempel di otak kita, dan suatu nanti ketika kita bingung harus ngomongin apa, kata-kata itu bakal keluar dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Itu sih aku pernah baca dan denger di YouTube. Nah tuh bayangkan sahabat Krep, seorang konten kreator pun baca buku biar mereka juga menambah pembendaharaan kata, wawasan, literasi. Jadi kalau misalnya kamu sampai nggak baca buku, ya kamu nggak punya senjata nih untuk menambah skill yang kamu miliki gitu ya kan. Benar. Dan tentunya nih kalau dari aku terakhir deh sekarang gitu ya kan, pesan kamu deh untuk anak sahabat bahasa semuanya, khususnya yang mungkin lagi mau mencoba atau lagi struggling juga nih pembuatan konten, tuh apa pesan dari kamu? Ini terkhusus buat teman-teman yang mungkin mau jadi content creator ya. Dan siapapun pokoknya lagi nonton video ini yang pengen jadi content creator, entah kayak aku atau kayak content creator lainnya di Indonesia ataupun di dunia, kunci aku dan pesan aku cuma satu dari aku, sama kayak tadi, kunci sukses content creator cuma satu, yaitu konsisten. Dan kalau misalnya pesan dari aku minta kalian mungkin jangan terlalu memikirkan apa yang jadi ketakutan dalam diri kalian sendiri. Mungkin ketika kalian berawal dari orang biasa bukan content creator,
kalian mulai bikin konten, pasti ketakutan kalian adalah satu, takut dikomenin temen, dua, takut dikata-katain di belakang dan sebagainya. Baik lagi, aku pengen kasih tahu bahwa semua ketakutan kalian nggak pasti akan terjadi. Itu semua kalau misalnya aja, kalau misal diomongin, kalau misalnya gini, gimana kalau gini, belum pasti kan, teman kalian nggak mungkin ngomongin. Misalnya mereka bodoh amat. Jadi coba pupuk rasa bodoh amat dalam hal-hal yang positif dari sekarang. Bodoh amat terhadap perkataan dan komentar negatif orang lain juga termasuk hal positif juga loh. Jadi kita fokus ke depan aja. Kalau emang orang-orang ngomongin ya kita tutup telinga aja, karena kita punya dua tangan, cuma bisa nutup dua telinga aja, nggak bisa buat nutup banyak mulut orang. Dan tetap jalan ke depan, nanti juga bakal sukses sendirinya. Jalanin aja prosesnya, nikmatin, jangan juga terlalu menggebu-gebu pengen ayo bikin konten biar cepat dapat uang, biar viral, biar YouTube-nya ada AdSense-nya. Jangan kayak gitu juga, karena kalau dari awal mindset-nya pengen uang, itu jadinya kerjanya nggak tulus. Kerjanya bukan karena tulus, bukan karena suka, tapi karena uang. Gitu. Aku pun sekarang content creator bisa jadi kerjaan, berawalnya bukan dari karena pengen punya uang kok. Dan nggak bakal belum sempat mengekspektasikan. Ya benar banget. Nggak berekspektasi bahwa akan segini loh content creator ini gitu. Dan mungkin pingin jadi artis gitu Dan mungkin juga aku pengen kasih tahu bahwa content creator itu juga diprediksikan sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita bahwa ini bakal jadi salah satu pekerjaan yang bakal menjanjikan banget di masa mendatang. Karena di masa mendatang tuh bakal banyak banget pekerjaan yang membutuhkan adanya promosi lewat digital, apa-apa serba digital. Maka content creator itu pasti bakal dibutuhin banget. Gitu sih. Dan ya itu ya sahabat bahasa, akhirnya gitu ya kan, kamu mendapatkan narasumber yang tepat nih untuk berkreasi di media sosial. Dan mungkin kalau bagi sebagian kalian, yang dibilang sama Cory itu kalimat klise, hey, kamu harus lebih PK lagi, karena kalau misalnya kamu tadi telusuki lagi tuh tiap perkataannya sampai ke sama Cory itu sangat penting banget. Masalah baca buku kan itu hal lumrah ya, bisa hal kita simple. lakukan. Baca buku, kemudian juga konsisten. Kalau misalnya kita nggak bisa melakukan hal kecil, belum tentu kita bisa melakukan hal besar. Ya benar, mulai dari hal kecil aja dulu. Dan terima kasih loh Cory. Sama-sama, makasih juga Anda undang aku. Aku dari dulu pingin banget ngundang dia untuk ngobrol bareng, baik itu masalah konten, masalah apapun itu. Dan akhirnya kecapean nih sekarang. Ya, sekarang kecapean sekarang ya. Dan terima kasih banget buat Cory. Sama-sama, Dan tentunya itulah tadi sahabat bahasa, konten dari Subasita Suara Bahasa dan Sastra untuk kita, dan tentunya semoga itu bermanfaat buat teman-teman dan bisa kamu implementasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sampai ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.